Mbak Lid. Waalaikumsalam Pak Nahar, yang bisa saya bantu. Ya, bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Wid. Hari ini saya sudah diperkenankan untuk melakukan wawancara terkait dengan kepemimpinan atau kepemimpinan kepala sekolah. Untuk Bapak selama bisa dibantu, saya akan bantu semampunya. Terima kasih Pak Wid. Untuk yang pertama, yang Bapak lakukan dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun kasus yang merupakan rujukan moral. Baik Bapak, sebagai seorang pemimpin suatu instansi pendidikan, tentu saya akan menemukan beberapa kasus yang terjadi, baik itu kasus yang keduanya benar tetapi saling bertentangan, yang biasa disebut dengan dilema etika, ataupun kasus yang satunya benar, satunya salah. Namun dalam mengidentifikasi kasus tersebut, tentu saya harus berhati-hati agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Jadi sebelum mengambil keputusan, tentu saya akan melibatkan pihak-pihak terkait agar keputusan yang saya ambil itu tidak merugikan salah satu pihak. Itu Bapak. Iya Pak. Lalu Pak, untuk menjalankan pengambilan keputusan tadi Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar tadi Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebijakan, itu kira-kira bagaimana Pak Bapak menjalankan dalam pengambilan keputusan tersebut? Iya, terima kasih. Tentu untuk kasus dilema etika di mana kasus itu sama-sama benar namun saling bertentangan, saya harus memilah-milah, Bapak. Harus memilah-milah kira-kira kasus itu akan membenturkan pihak mana saja. Apakah itu berhubungan dengan kepentingan siswa atau kepentingan guru, maka saya harus menentukan kepentingan yang akan saya ambil nanti akan lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya, begitu Bapak. Ini langkah-langkah tersebut yang Bapak ambil gitu Pak. Dan untuk ini Pak, selanjutnya setelah Bapak mengambil langkah-langkah pemilihan kasus dan dari segi manfaatnya dan jadi Pak, itu untuk selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu yang seperti apa Pak? Ya, tentunya begini Bapak, dalam mengambil keputusan antara nalar dan nurani itu harus sejalan. Jadi kita dalam mengambil keputusan itu harus memetakan Bapak. Itu nanti kan berbasis rasa peduli ya, kemudian antara kepentingan pribadi sama kepentingan banyak orang. Dalam ini adalah kepentingan siswa Bapak ya, apakah nanti keputusan saya ambil akan merugikan siswa atau tidak, apakah akan merugikan guru atau tidak, maka itu antara nalar, nurani dan peraturan harus benar-benar dipertimbangkan secara matang. Setelah pertimbangan yang sudah Bapak sampaikan tadi Pak, itu untuk tantangan Pak, selama ini yang merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, kira-kira yang seperti apa Pak? Yang merupakan tantangan? Ya, benar sekali Bapak. Jadi seringkali kita terbentur oleh suatu keadaan yang membuat kita galau ya, istilahnya ya, galau dalam mengambil keputusan. Misalnya, kalau saya mengambil keputusan ini, maka itu artinya saya harus mengikuti aturan yang tertulis. Kalau saya mengambil keputusan ini, berarti saya harus mengedepankan rasa peduli, rasa kasihan, gitu Bapak. Jadi itu tantangannya. Jadi harus menentukan antara rasa kasihan atau mematuhi aturan, itu ya, itu yang paling dilema bagi saya Pak. Mematuhi atau apa lagi? Membelokkan, tapi Ya, dalam atas dasar itu rasa kasihan itu Pak, yang sering membuat kita bingung untuk mengambil keputusan. Dan untuk selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Pak? Maksudnya adalah apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat ketika kasus itu terjadi begitu Bapak, atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya berbentuk prosedur atau program seperti itu Pak? Bagaimana? Ya Bapak, jadi gini, dalam menyelesaikan masalah seperti itu, tentu kita tidak bisa langsung saat itu juga diputuskan. Jadi kita harus banyak hal yang dipertimbangkan Bapak, supaya kita ambil nanti tidak merugikan satu lagi, tujuannya kita tidak merugikan salah satu pihak. Untuk itu, saya di sini ada program yang namanya program pembinaan guru dan tenaga kependidikan Bapak. Jadi tentu kita akan mengacu pada program itu supaya keputusannya nanti benar-benar merupakan keputusan yang terbaik dan tidak merugikan salah satu pihak. Jadi
Jadi adakah Pak, nggak adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan ketika terjadi kasus dilematika ini? Tentu ada Bapak. Jadi di sini faktor-faktor yang mendukung saya dalam mengambil keputusan adalah kesadaran dari setiap anggota saya bahwa kita di sini bekerja untuk negara, mengabdi untuk masyarakat, sehingga tentunya kesadaran dari mereka itu adalah hal yang sangat mendukung saya, membantu saya dalam mengambil keputusan. Itu Bapak. Oh, ini faktor apa bagi dukungan dari semua pihak, semua warga sekolah Ya. bersama gitu Ya, Pak. betul Bapak. Jadi yang pertama adalah kesadaran masing-masing individu bahwa kita di sini bekerja untuk negara, mengabdi untuk masyarakat. Gitu, Bapak. Dan dari semua pengalaman Bapak selama ini ketika menyelesaikan kasus dilematika Pak, apakah ada pembelajaran atau pengalaman yang berkesan bagi Bapak yang bisa Pak bisa saya jadikan tambahan ilmu gitu Pak dalam mengambil keputusan ketika saya nanti menemukan atau menghadapi kasus dilematika. Ya Bapak, itu ada Bapak. Jadi yang paling berkesan adalah ketika kita menghadapi dilematika yang mana kasusnya adalah sama-sama benar, yang namun saling bertentangan. Itu ketika kita memutuskan sesuatu, memilih cara ini gitu, itu ada tentangan dari yang bersangkutan nggak? Jadi karena mereka merasa bahwa itu benar dan harus begini, tapi ternyata saya memutuskan ini, itu akan terjadi sedikit banyak pertentangan dari kami. Namun alhamdulillah bisa kami selesaikan dengan saling bicara, saling curhat dari hati ke hati bahwa seperti inilah kalau kita itu berada di suatu sistem, maka kita tidak bisa mementingkan ego, kita harus mengikuti aturan walaupun kadang-kadang itu terasa berat gitu kan. Dari sharing wawancara yang telah saya lakukan hari ini Bapak, saya bisa ada ilmu yang saya dapatkan, ada sedikit yang saya tarik kesimpulan dalam memecahkan atau mencari solusi ketika kita menghadapi kasus yang terkait kasus Pak, kita harus bisa membedakan itu dilematika atau rujukan moral begitu Pak. Dan dalam menyelesaikannya kita juga harus memperhatikan apa ini nanti bisa bermanfaat atau justru merugikan. Jadi harus bisa secara bijaksana dalam mengambil keputusan benar-benar dari hati. Juga adanya kerjasama yang baik di sekolah, ada kerjasama baik seluruh warga sekolah, ya. seluruh Jadi yang paling utama adalah tumbuhnya rasa kesadaran dari masing-masing anggota kita. Oke, mungkin sementara itu Pak, terima kasih sekali atas waktu yang telah Bapak berikan kepada saya, dan sekali lagi atas pengalaman dan ilmu yang telah Bapak sampaikan tadi sangat bermanfaat bagi saya untuk bekal gitu Pak, kalau suatu saat saya jadi pemimpin, insya Allah akan menerapkan pengalaman yang telah Bapak laksanakan. Mungkin itu. Mudah-mudahan bisa saling membantu Pak ya. Oke, terima kasih Pak atas segala kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih sekali. Akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.